Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat dalam menjawab salam dari ibu. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk berkumpul di dalam kelas yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, ibu ingin menanyakan kabar anak-anak terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik, Bu. Baik. Coba lebih semangat lagi. Kayak gimana? Baik, Bu. Ya, baik Bu. Alhamdulillah semuanya selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit ataupun virus yang berada di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memasuki pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingin bertanya, siapa sih ketua kelas di kelas 5C ini? Kita, Bu. Oksel. Oksel silakan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, ibu akan absen satu persatu ya semuanya. Apakah ada yang hadir atau tidak hadir pada hari ini? Oke. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan mengabsen anak-anak di kelas 5C terlebih dahulu ya. Ada misalnya yang sakit atau tidak hadir pada hari ini, ibu akan mengabsennya. Yang pertama namanya Oksa Oktaviani. Saya hadir, Bu. Hadir. Delisha Afrika Salsabila. Hadir, Bu. Hadir. Haila Sabita Aprilia. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini dan semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, hari ini kita akan belajar materi dari mengenal kalimat thayyibah tarji. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran dari kalimat thayyibah tarji, ibu ingin memberitahu kepada anak-anak ada 3 materi yang akan ibu jelaskan kepada anak-anak semuanya pada hari ini. Yang pertama, mengenal kalimat thayyibah tarji. Yang kedua, terbiasa mengucapkan kalimat tarji. Dan yang ketiga, hikmah dalam mengucapkan kalimat tarji. Oke? Nah, semuanya siap kan belajar pada hari ini? Siap, Bu. Oke, harus siap dong karena ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini juga ada media pembelajarannya. Di sini ibu sudah membuat media pembelajarannya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarji. Nah, anak-anak pernah nggak merasa senang atau sedih? Senang, Bu. Senang, pernah kan? Kalau misalnya sedih, pernah? Oke, pernah merasa sedih juga kan? Nah, di sini anak-anak lihat. Ada bencana alam. Nah, bencana alam ini ada tsunami dan juga ada banjir. Nah, dari kedua gambar tersebut itu yang dinamakan dengan musibah. Nah, dari gambar yang ibu tunjukkan tadi, kita harus mengetahui fakta-fakta yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ketika melihat kejadian tersebut. Yang tadi itu ada banjir dan juga tsunami. Kemudian apa sih kalimat yang harus kita ucapkan ketika kita melihat atau itu terjadi pada diri kita pada gambar tersebut. Nah, kalian kan pernah merasa senang atau sedih nih kan? Nah, karena siapa saja pun bisa merasakan kebahagiaan atau kesusahan. Setiap orang juga pernah mengalami keberhasilan dan juga kegagalan. Semua itu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita suka atau tidak suka, menerima atau menolak, puas atau tidak puas pada segala sesuatu yang terjadi itu, nah itu semua sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita harus menyikapi kenyataan tersebut dengan sabar, ikhlas dan juga tawakal.
Nah, anak-anak, pada materi selanjutnya yaitu mengenal kalimat thayyibah tarji. Nah, untung itu tidak dapat kita raih, musibah tidak dapat kita tolak. Nah, dari ungkapan tersebut setiap manusia bisa mendapat musibah atau sebaliknya. Bagaimana perasaan kalian ketika menerima musibah? Bagaimana perasaan kalian ketika misalnya kalian tertimpa musibah, banjir, tanah longsor, ada keluarga meninggal dan lain sebagainya? Bagaimana perasaannya? Sedih. Ya, betul. Delisa pintar sekali. Pasti kita merasakan sedih kan? Nah, musibah itu harus disikapi dengan akhlak terpuji. Ingat, musibah harus disikapi dengan akhlak terpuji. Sikap yang menunjukkan kualitas iman seseorang ketika menerima musibah adalah sabar. Jadi ketika kita menerima musibah, maka kita harus senantiasa sabar. Semakin kuat kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan semakin kuatnya keimanan seseorang tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan atau musibah sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan kesenangan atau kesedihan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia atau siapapun. Semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan datangnya musibah. Benar kan? Tidak ada seorang pun yang ingin datang musibah kan? Misalnya banjir, tanah longsor, kecelakaan dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun manusia yang ingin mendapatkan musibah. Nah, namun atas kehendak dari Allah seseorang dapat tertimpa musibah. Kalau kita tertimpa musibah, maka itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat tarji. Kalimat tarji itu sering kalian dengar kok di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tahu nggak kalau misalnya ada pengumuman di masjid? Misalnya ada orang yang meninggal. Nah, itu orang-orang tersebut berkata kalimat apa saat pengumuman tersebut? Pasti mereka mengucapkan sebelum nama orang meninggal, pasti selalu mereka ucapkan kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu adalah kalimat tarji. Ayo, coba ucapkan sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sesuai di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak, dengan memahami kalimat thayyibah tarji, diharapkan muncul keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pada diri kita, baik senang, susah, sedih, ataupun dan lain sebagainya itu, untung rugi, itu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan berkah atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri kita harus diakui dengan tulus bahwa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktunya kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala juga. Selanjutnya, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Nah, anak-anak bisa melihat kan di sini ada gambar kecelakaan mobil. Lihat dengan jelas? Sudah jelas belum? Kemudian ada kebakaran. Lihat? Lihat. Nah, kemudian ada warga sedang mengantarkan jenazah. Jelas? Lihat. Kemudian ada orang yang sakit. Ini kakek yang sakit. Kemudian ada temannya yang sedang mengunjungi temannya yang sedang sakit. Dan yang terakhir ada Jatuh sepeda. ya jatuh dari sepeda. Nah, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Nah, ucapan merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Pribadi yang baik akan menghasilkan perkataan yang santun dan mulia dalam segala suasana, senang atau susah, lapang atau sempit, yang terucap hanya kata-kata bijak atau kalimat-kalimat yang baik. Nah, itu merupakan akhlak yang terpuji. Musibah dan bencana itu datang melanda. Dengan bencana dapat terdidik bahwa manusia memiliki kekuatan yang tegar, keteguhan sikap,
terlatih dan selalu hati-hati serta waspada. Nah, musibah itu datang secara tiba-tiba, baik musibah tersebut bersifat ringan atau berat, besar atau kecil, bisa diderita secara pribadi atau pada orang-orang yang kita cintai. Misalnya musibah terjadi pada orang tua kita, kakak kita, adik kita, nenek, kakek, serta keluarga kita. Nah, saat itulah kita harus segera menyadari bahwa yang paling penting yaitu mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat tarjih merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia miliknya dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga harus bisa sabar, ikhlas, dan tawakal menghadapi musibah yang datang menimpa kita. Barang siapa yang tertimpa musibah kemudian menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan tawakal dan mengucapkan kalimat thayyibah tarjih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka pahala. Pahala ya, mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti yang lebih baik. Nah, anak-anak, kalau misalnya anak-anak tertimpa musibah dimanapun dan kapanpun, ketika anak-anak mengucapkan kalimat thayyibah tarjih, apa tadi kalimat thayyibah tarjih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka Allah akan memberikan pahala kepada anak-anak semuanya. Nah, pahala tersebut yaitu mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, kalau misalnya kita tertimpa musibah, kita menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan tawakal, maka Allah akan menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar keberkahannya. Mengerti? Mengerti. Nah, anak-anak, Ibu akan memperlihatkan kalian kembali. Di sini ada gambar musibah-musibah yang terjadi di sekitar kita. Ada tsunami, kemudian ada banjir. Lalu ada kecelakaan mobil ya. Kemudian ada kebakaran. Ada mengantarkan jenazah orang yang sudah meninggal. Kemudian ada kakek yang sedang sakit. Kemudian ada teman yang sedang sakit. Lalu ada kecelakaan dari sepeda. Ya, dia terjatuh dari sepeda. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Ibu tunjukkan tadi kepada anak-anak semuanya, anak-anak dapat menyebutkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Nah, sesuai dengan gambar tadi ya, ada waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Kalau misalnya kalian mengucapkan pada waktu yang salah, nah itu kan pasti tidak nyambung kan anak-anak. Misalnya nih kalian lagi ulang tahun, nah terus kalian kan mengucapkan seharusnya mengucapkan alhamdulillah misalnya kan, tapi kalian malah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu tidak boleh ya, karena itu juga tidak nyambung. Nah, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih yang pertama yaitu ketika menerima musibah. Yang kedua, mendengar kabar berita duka cita. Duka cita tahu tidak anak-anak? Tidak tahu. Nah, duka cita itu berbeda dengan sukacita. Duka cita itu misalnya kita mendengar kabar ada orangnya meninggal, ada keluarga kita meninggal, ada kerabat-kerabat terdekat kita yang meninggal. Nah, itu adalah kabar berita duka cita. Kemudian yang ketiga, terjadi kecelakaan. Seperti tadi kan kecelakaan mobil, kecelakaan terjatuh dari sepeda. Kemudian terjadi bencana alam. Nah, bencana alam tadi lihat ada longsor, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian terpleset atau jatuh. Dan yang terakhir yaitu kehilangan barang. Nah, ketika anak-anak kehilangan barang, anak-anak tidak usah panik, tidak usah maki-maki dalam mencari barang tersebut ya. Nah, kalau misalnya anak-anak kehilangan pensil, nah pensil itu dibutuhkan untuk kita mengerjakan tugas misalnya kan. Nah, anak-anak saat mencari, aduh kemana ya pensil saya gitu. Nah, anak-anak mencarinya sambil terus menyebutkan kalimat thayyibah tarjih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sudahkah anak-anak terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarjih? Nah, sudah hafal kan pastinya? Sudah hafal ya. Nah,
Setelah mengerti manfaatnya, kita harus senantiasa membiasakan diri mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terutama ketika sedang menerima musibah. Ingat apa tadi? Ketika kita menerima musibah, maka kita mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah tarji ketika menerima musibah, sehingga kita menghadapinya dengan ikhlas, sabar, dan juga tawakal ya. Nah, selanjutnya ada hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menganjurkan mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Apa tadi kalimat thayyibah tarji? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika menerima musibah atau bencana. Hal tersebut mengandung banyak keutamaan atau hikmah. Hikmahnya apa saja? Hikmahnya yaitu ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, mendapat keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapat rahmat atau karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan juga angkuh. Nah, itu adalah hikmah atau keutamaan dari kita belajar mengenal kalimat thayyibah tarji. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini cukup sampai di sini karena jam sudah menunjukkan waktu atau batas terakhir pada pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Nah, Ibu ingin memberikan kesimpulan mengenai kalimat thayyibah tarji. Nah, kalimat thayyibah tarji merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia miliknya dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga harus bisa sabar, ikhlas, dan juga tawakal menghadapi musibah yang datang menimpa. Ingat, barang siapa yang tertimpa musibah, kemudian menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan juga tawakal, dan mengucapkan kalimat thayyibah tarji, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka pahala. Pahalanya yaitu berupa mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan juga memberi ganti yang lebih baik. Oke, anak-anak, apakah anak-anak sudah paham dengan materi pada kali ini? Paham. Nah, pahamnya itu seperti apa? Misalnya, Bu, kalimat tarji itu diucapkan pada saat kapan? Nah, diucapkan pada saat kapan tadi? Ada waktu-waktu tertentu saat mengucapkan kalimat thayyibah tarji kan? Nah, waktu-waktunya kapan? Ayo, tadi. Bukan tadi, tapi ketika kita menerima musibah, terjadi kecelakaan, terjadi kabar duka cita, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting itu ketika menerima musibah, kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah tarji, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ada pesan moral nih terkait dengan pembelajaran pada materi kali ini. Pesan moralnya yaitu kita senantiasa harus selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Nah, dan juga kita harus selalu menunjukkan akhlak terpuji pada diri kita maupun diri orang lain. Akhlak terpuji itu seperti apa? Misalnya tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Ingat ya, kalimat thayyibah. Nah, pada hari ini juga kita sudah belajar mengenai kalimat thayyibah tarji. Nah, yaitu kalimat yang baik kita ucapkan ketika kita menerima musibah. Nah, sebelum pembelajaran berakhir pada hari ini, Ibu ingin anak-anak semuanya bersama-sama berdoa agar senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya selalu sehat dan semoga pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat kepada anak-anak semuanya di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari dan dapat anak-anak terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Nah, ingat kalau misalnya kalian sudah mengetahui kalimat thayyibah tarji ini, kalian bisa memberikan informasi tersebut kepada orang-orang lain. Misalnya nih, ada teman-teman kalian yang di luar sekolah yang belum mengetahui kalimat thayyibah tarji, maka kalian bisa memberitahukan kepada mereka ya. Nah, betul. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin meminta maaf kepada anak-anak semuanya apabila terdapat ada salah kata dan perbuatan kepada anak-anak semuanya selama Ibu mengajar kalimat thayyibah tarji. Mohon maaf apabila suara Ibu misalnya terlalu kecepatan atau tidak jelas dan mungkin kalian masih belum paham mengenai materi pada hari ini. Tetapi anak-anak sudah bisa mengetahui kan bahwa kalimat thayyibah tarji ini harus kita ucapkan saat kita menerima musibah. Oke, berakhirlah pembelajaran pada hari ini. Ibu berterima kasih kepada anak-anak semuanya sudah menyediakan waktunya untuk belajar bersama dengan Ibu Amelia Tri Kurniasari dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran ini, Ibu ingin sama-sama berdoa dengan anak-anak sekalian. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengucapkan kalimat doa dari kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.